Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang sebuah amalan yang mana salafus saleh di antara kebiasaan mereka mencari amalan-amalan yang paling afdol, yang paling utama, karena mereka sadar bahwa umur mereka terbatas dan pendek, namun mereka semangat dan berusaha mengamalkan amalan-amalan yang terbaik. Nah, di antara amalan-amalan yang terbaik dan juga bisa dikatakan sebagai amalan yang pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya, yaitu tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka senantiasa bertanya kepada Nabi, iman apa yang paling tinggi, amalan apa yang paling afdol, amalan apa yang paling dicintai. Nah, mereka senantiasa bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk memperbanyak sangu, bekal, dan pahala mereka menuju akhirat kelak. Nah, Rasul pernah ditanya tentang sebuah amalan yang paling Allah cintai. Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, thumma birrul walidaini, thumma al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, salat pada waktunya. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini ketika Rasul ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyebutkan yang pertama adalah salat pada waktunya. Kemudian setelahnya berbakti kepada orang tua. Kemudian setelahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini jelas bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebelum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul dahulukan berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah sekalian, tentu kita tidak meragukan lagi bagaimana keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasannya adalah surga. Karena dia mempertaruhkan nyawanya, siap mati membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata berbakti kepada orang tua, Rasul lebih dahulukan penyebutannya. Maka ini menunjukkan apa? Keutamaan yang besar juga bagi berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad, faqala ahayyun walidak, qala na'am, qala fa fihima fajahid. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ikut berjihad. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang ini menjawab, masih hidup dua-duanya. Maka Rasul berkata kepada dia, pada keduanya berjihadlah, berjuanglah untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam hadis ini Rasul tidak mengizinkan sahabat ini untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, yang memerlukan bantuannya, ya, yang mengharapkan kedua orang tuanya ini agar menjaga dia, ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berjihad dari jalur yang lain, yaitu dengan berbakti kepada mereka, dengan berbuat baik
kepada mereka. Maka para ikhwah sekalian, di sini Rasul mengatakan fafihima fajahid, maka pada keduanya, kedua orang tua, maka berjihadlah. Maka ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW bahwa berbakti kepada orang tua perlu jihad, perlu perjuangan, pengorbanan, sebagaimana jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berperang, memangku pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan fafihima fajahid, maka pada keduanya, kedua orang tua, maka berjihadlah. Nah, ini isyarat bahwa tatkala kita berbakti kepada orang tua, maka harus memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Tidak mudah para ikhwah sekalian berbakti kepada kedua orang tua. Kita dapati di zaman sekarang, ya, anak itu terlalu mudah marah kepada orang tuanya, terlalu mudah meninggikan suaranya, ya, terlalu mudah menolak perintah orang tua. Subhanallah wal'iyadzubillah, seperti ini, ya. Maka terkadang, ya, seorang anak itu mungkin tidak merasa sebenarnya dia sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, entah tadi dengan meninggikan suaranya. Bahkan sebagian ulama salafus saleh menilai seorang anak memandang sinis kepada orang tuanya, ya, menampakkan wajah sinis, kejengkelan kepada kedua orang tuanya, sebagian salafus saleh menilai sebagai sebuah kedurhakaan. Padahal wajah sinis, ya, tidak mengeluarkan kata-kata apapun, ya, namun mereka menilai sebagai sebuah kedurhakaan. Maka bagaimana yang lebih dari itu? Ya, kasar, ngomongnya tinggi, ya, kemudian suka nyuruh-nyuruh, ya, padahal dia sendiri bisa mengerjakannya, ya. Maka benih-benih kesombongan, keangkuhan itu, ya, bisa dilihat kalau anaknya suka menyuruh-nyuruh orang tuanya. Hati-hati terhadap sombong dan angkuh, merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang tuanya, ya, mungkin karena dia memiliki pendidikan yang tinggi, sukses, ya, berjualan, sukses di perusahaan, ya. Ya, terkadang dia merasa lebih baik, menjadi angkuh terhadap kedua orang tuanya. Maka ini termasuk sikap kesombongan. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW juga mengkaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada lagi salah satu sahabat Nabi SAW yang sahabat ini bersikeras meminta berulang-ulang agar diikutkan berjihad bersama Rasulullah SAW. Padahal sahabat ini ibunya masih hidup, ya, ibunya masih hidup. Jadi dia meminta berulang-ulang kepada Nabi untuk diikutkan bersama Nabi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ibunya masih hidup. Apa sabda Rasul kepada sahabat ini? Apa pesan Rasul kepada sahabat ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah SAW berkata kepada orang ini, ilzam rijlaha fathammal jannah. Ilzam rijlaha fathammal jannah. Lazimilah kakinya, maka di sanalah ada surga. Nah, maka para ikhwah sekalian, maksud dari hadis Nabi, ucapan Nabi, lazimilah kakinya, maksudnya apa? Berjuanglah untuk berbakti kepadanya, kepada ibumu, dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara untuk berbakti kepada mereka sangat banyak selagi ibu masih hidup. Karena tatkala mereka sudah meninggal dunia, orang tua kita sudah meninggal dunia, cara kita untuk berbakti kepada mereka terbatas. Berbeda tatkala mereka masih hidup. Hanya sekedar kita membahagiakan hati mereka saja. Misal kita tidak memiliki apapun yang kita bisa berikan kepada dia, tidak memberikan harta, tidak memberikan makanan, tidak memberikan pakaian, ya. Kita hanya sebatas
cerita, ngobrol, kemudian mereka berbahagia, tertawa bersama kita, maka itu adalah berbakti kepada mereka. Nah, bayangkan kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia, itu tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi selagi orang tua masih hidup, maka cara-cara untuk berbakti kepada mereka sangat banyak. Berbeda kalau sudah meninggal dunia. Ya. Maka ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita tidak bisa berbakti kepada mereka dengan membawakan makanan kesukaan mereka. Kita tidak bisa berbakti kepada mereka dengan mengajak mereka jalan-jalan karena sudah meninggal dunia. Ya. Memang para ikhwas sekalian, ya, para pemirsa sekalian, kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbuat baik kepada mereka, masih bisa berbakti kepada mereka. Namun jalurnya, caranya tidak sebanyak tatkala mereka masih hidup. Apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada mereka kalau mereka sudah meninggal dunia? Dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, memintakan ampun kepada mereka, kemudian bersedekah atas nama mereka. Kalau pian punya kesempatan berhaji atau berumroh yang kedua kalinya, maka badalkan mereka, hajikan mereka, umrohkan mereka, ya. Kemudian tatkala mereka punya teman-teman, ya, yang dulunya akrab dengan orang tua kita, kita elangi, kita kunjungi, kita ingin mendengar cerita yang baik tentang orang tua kita. Nah, cuma itu tidak banyak, ya, ketika mereka sudah meninggal dunia. Namun tatkala mereka masih hidup, kita banyak memiliki cara untuk berbakti kepada mereka. Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan manfaat, memberikan duit, ya, memberikan wadai, membawakan makanan sidin, memberi baju. Nah, ini kita tidak bisa lakukan kalau sidin sudah meninggal dunia. Ya, yang pertama cara kita berbakti bisa dengan memberikan manfaat. Dan manfaat yang paling baik yang kita berikan kepada orang tua tentu ilmu agama. Ya, kita mengajarkan mereka, misalnya mereka tidak bisa sholat, ya, tidak tahu caranya wudu, tidak tahu caranya menutup aurat, ya, atau tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kita ajarkan, kita tawarkan diri kita untuk mengajarkan orang tua kita. Maka inilah sebaik-baik manfaat yang diberikan kepada orang tua berkaitan dengan ilmu agama. Kemudian cara yang kedua untuk berbakti kepada mereka bisa dengan membahagiakan hati mereka. Kebetulan kita misalnya ekonomi sulit, jadi kadang-kala memberi duit, kadang-kala menukarkan baju, kadang-kala menukarkan makanan. Maka minimal berbakti kepada mereka dengan membahagiakan hati mereka. Pian punya cucu, bawa cucu pian ke orang tua, senang dia, bahagia mereka. Kita ngobrol, cerita macam-macam, ya, bahagia mereka. Itu termasuk berbakti kepada mereka. Nah, bayangkan kalau seandainya mereka meninggal dunia, maka semua tadi tidak bisa kita lakukan. Hanya sebagian kecil saja yang bisa kita lakukan dalam rangka berbakti kepada mereka kalau mereka sudah meninggal dunia. Maka para pemirsa, kalau antum masih punya kedua orang tua lengkap, alhamdulillah. Atau misalnya satu sudah meninggal dunia namun satu masih hidup, maka jihadlah, berjuanglah untuk berbakti kepada mereka. Sebagaimana sabda Rasul mengatakan kepada salah satu sahabat yang bersikeras untuk berangkat bersama Nabi untuk diizinkan berjihad, namun ternyata ibunya masih hidup. Rasul mengatakan apa? Ilzam rijlaha fathammal jannah. Lazimilah kakinya, maka di sanalah ada surga. Maksudnya apa? Berjuanglah untuk berbuat baik kepada ibu. Jaga dia, perhatikan dia, ya. Makanannya bagaimana? Jangan sampai tidak terurus. Kenapa? Fathammal jannah, maka di sanalah ada surga. Nah, maka ini menunjukkan jalan pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berjihad, berjuang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwah sekalian, saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, betapa mulianya kedudukan berbakti kepada orang tua, Allah dalam beberapa ayat
banyak menggandengkan hak Allah yang paling utama, setelahnya adalah hak kedua orang tua. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian janganlah menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini Allah menggandengkan berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah menyebutkan haknya yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Yang mana ayat ini sebelumnya tentang perkataan Luqman kepada anaknya, wasiat Luqman kepada anaknya. Allah mengatakan, menghikaitkan perkataan Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Baru wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi Luqman berkata kepada anaknya sambil menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menjelaskan haknya yang paling utama yang harus kita tunaikan, yaitu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya hak yang paling utama, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan bahwasanya penggandengan mentauhidkan Allah dengan berbakti kepada orang tua, ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan ridha Allah dengan ridha orang tua, mengkaitkan murkanya Allah dengan murkanya orang tua. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhar Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridaan Allah, keridaan Rabb terletak pada keridaan orang tua. Sebaliknya, dan kemarahan, kemurkaan Rabb pada kemurkaan orang tua. Nah, maka para ikhwas sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah ridha orang tua, carilah ridha orang tua. Maka pemahaman sebaliknya, sebagaimana hadis ini, kalau kita tidak mau ya Allah murka kepada kita, marah kepada kita, maka janganlah membuat kedua orang tua marah. Nah, ini subhanallah, Allah mengkaitkan, Rasulullah mengkaitkan yang demikian, bahwa kemurkaan Allah tergantung dengan murkanya orang tua, ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Dan ini Rasul sebutkan hanya berkaitan dengan orang tua. Maka perhatikan para ikhwas sekalian, memang mudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbakti, berbuat baik kepada mereka. Namun kalau mereka marah ya dengan kesalahan kita, ya dengan perbuatan buruk yang kita lakukan, ya suka menyakiti hati mereka misalnya, ya berkata-kata kasar, disuruh tidak mau, ya. Nah, maka mereka sakit hati, ya. Kemudian jengkel dengan kita, marah dengan kita, maka Allah pun juga marah dengan kita. Maka ini harus menjadi perhatian kepada kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ketika ada orang yang minta izin ya untuk berjihad,
ternyata kedua orang tuanya masih hidup, maka Rasul katakan fafihima fajahid, maka pada keduanya berjihadlah. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua perlu jihad, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, ya, perlu kesabaran menghadapi kedua orang tua. Maka memang kita katakan terkadang orang tua itu berbuat salah kepada kita, iya. Misalnya orang tua membanding-bandingkan kita dengan orang lain, kita sakit hati kadang. Atau orang tua misalnya memarahi kita, ya. Atau misalnya orang tua intinya berbuat salah kepada kita. Namun bagaimana caranya agar kita mudah memaafkan, tetap berbakti kepada mereka? Maka ingat jasa mereka yang luar biasa kepada kita. Ingat kebaikan mereka yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Sehingga kita mudah memaafkan kesalahan mereka. Ya, namanya juga manusia ya. Orang tua pun bisa salah kepada kita. Namun perhatikan kesalahan mereka sedikit dibandingkan dengan jasa mereka yang sangat banyak. Ya, kita kan lupa bagaimana kedua orang tua kita merawat kita saat masih bayi. Ingat nggak antum? Pasti nggak ingat. Bagaimana ibu menyusui antum ketika masih bayi, ya, bangun tengah malam. Kemudian kalau sakit diantar ke rumah sakit. Ya. Bahkan orang tua mungkin tidak bisa tidur karena anaknya sakit. Ketika masih bayi, antum ingat nggak itu? Tidak ingat karena antum ketika itu masih bayi. Ya. Nah, maka cara mudah untuk memaafkan kesalahan orang tua, kita katakan kebaikan mereka sangat banyak yang diberikan kepada saya. Saya maafkan cuma sedikit ya, mereka kesalahan yang dilakukan kepada saya sebagai anak. Maafkan ya. Berusaha untuk tidak menampakkan wajah kejengkelan. Ya, karena orang tua tidak selamanya hidup ya. Nah, ini juga perlu diingat ketika mereka berbuat salah kepada kita, maka ingatlah satu, jasa mereka sudah sangat banyak, kebaikan mereka sudah sangat banyak ya. Diperhatikan keadaan kita, dididik, dirawat. Kemudian dari bayi sampai dengan sekarang dikasih makan, dikasih tempat tidur ya. Kemudian dikasih baju, luar biasa. Kadang kita lupa dengan kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, agar mudah memaafkan kesalahan mereka, ingat bahwa orang tua tidak selamanya hidup. Bisa jadi orang tua mendahului kita, dan itu sudah banyak. Orang tua sudah sakit ya. Maka maafkan kesalahan mereka kalau seandainya mereka memiliki kesalahan. Mereka tidak hidup selamanya, para ikhwas sekalian, para pemirsa sekalian. Makanya kedua orang tua itu kita anggap sebagai dua pintu surga ketika mereka masih hidup ya. Misal orang tua pian, dua-duanya masih hidup. Maka itu bagaikan dua surga pian yang mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu meninggal dunia, maka tertutup pintu surga yang pertama, masih ada satu lagi. Misal ibu pian masih hidup, maka tersisa satu pintu surga. Maka para ikhwas sekalian, niatkan dari sekarang ya di hati kita agar kita berjuang untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbakti kepada mereka selagi mereka masih hidup. Apa? Selagi mereka masih hidup ya. Kemudian kita sebutkan ayat ya yang berkaitan dengan jenis-jenis berbakti kepada mereka. Apa yang perlu kita hindari sehingga tidak durhaka kepada mereka. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baktilah kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan kalimat ihsana. Kalimat ihsana. Maka ini dalam ilmu nahwu i'rabnya adalah maf'ul mutlaq dengan fi'il yang dibuang ya. Takdirnya adalah ahsinu. Ahsinu bil walidaini ihsana. Nah, maka maf'ul mutlaq fungsinya adalah takkid, penguat atau penekanan. Maka maksudnya adalah Allah menekankan kita
agar benar-benar berbakti kepada mereka dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh berbakti kepada mereka. Bukan dengan biasa-biasa saja berbakti, enggak. Bukan dengan gegawaian saja berbakti kepada mereka, enggak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sungguh-sungguh berbakti kepada mereka. 100% berbakti kepada mereka dengan sepenuh hati. Kemudian, nah setelah Allah menyuruh kita secara umum untuk sungguh-sungguh berbakti kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut kita, menekankan kita lagi untuk berbakti kepada kedua orang tua tatkala mereka sudah berumur, tatkala mereka sudah berusia lanjut, tatkala mereka sudah sepuh. Kenapa demikian? Karena fisik sudah lemah, mungkin tidak bisa bekerja, penyakit sudah timbulan, sehingga sangat sangat menginginkan, sangat berhajat kepada pertolongan dari si anak-anaknya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengatakan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Nah, mereka sudah sepuh, sudah tua renta, yang mana penyakit sudah timbulan, fisik tidak sekuat yang dulu sehingga mungkin tidak bisa bekerja lagi. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menekankan kita untuk semakin berbakti kepada mereka. Kenapa? Karena otomatis mereka sangat butuh bantuan kita. Jangan sampai mereka meminta duluan, tapi kita yang menawarkan untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka. Karena masa inilah, kondisi inilah mereka sangat berhajat dengan bantuan. Otomatis yang paling mereka harapkan bantuan adalah anak-anaknya, bukan keluarga yang lain. Jadi secara umum kita diperintahkan 100% untuk berbakti kepada mereka. Namun lebih ditekankan lagi tatkala mereka sudah berusia lanjut. Maka jangan sampai membebani orang tua. Jangan sampai kita misalnya tidak mau merawat mereka, Bahkan misalnya betul-betul menyuruh adik kakak untuk merawat mereka. Kalau seandainya kita mampu membawa mereka ke rumah kita untuk berbakti kepada mereka, maka ini lebih afdal para ikhwas sekalian. Maka ini seakan-akan pian membawa pintu surga ke rumah pian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Nah, maka ini menunjukkan Allah lebih menekankan kita untuk berbakti kepada mereka tatkala mereka sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Nah, ini menunjukkan lagi bahwa kalau seandainya kita bisa membawa mereka di sisi kita, ke rumah kita, agar lebih dekat dengan orang tua, agar lebih dekat dengan ibu, kita bawa ke rumah, maka itu yang lebih afdol. Kenapa? Karena dia dekat dengan kita, karena beliau bersama kita, sehingga kita bisa lebih banyak untuk berbuat baik kepada mereka sampai dia meninggal dunia. Kita semakin berbakti kepada mereka. Maka inilah jalan pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita bawa ke rumah kita. Namun beda halnya seandainya ibu menolak, ayah menolak, kita sudah ajak, beliau menolak, Mungkin karena tidak enak dengan istri kita atau mungkin susah meninggalkan kampung, itu beda hal, Itu beda hal lagi. Jadi kalau seandainya mereka kita bawa dan mereka mau, maka inilah yang paling afdol. Karena Allah mengatakan indaka di sisimu, dekat dengan kita. Maka lebih afdol kalau kita bisa bawa ke rumah kita, kita sendiri yang merawat. Jadi seharusnya anak-anak itu berlomba untuk membawa kedua orang tuanya ke rumahnya. Itu seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini ketika mereka sukses, sudah berkeluarga, malah punya pemikiran untuk
menempatkan orang tuanya di panti jompo misalnya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Orang tua itu ketika mereka sudah berusia lanjut, mereka ingin menghabiskan waktunya bersama cucu-cucunya, bersama keluarganya, anaknya. Jangan dipisahkan dan ditempatkan di panti jompo. Ya, kasihan mereka, sedih mereka, tidak bertemu dengan keluarga mereka. Itu durhaka kepada kedua orang tua. Ya, jangan sampai karena sibuk sekali akhirnya apa? Menelantarkan orang tua sampai dirawat oleh orang lain. Maka jangan seperti itu para ikhwah sekalian. Jangan sampai terpikir, terbesit untuk menempatkan orang tua di panti jompo. Kasihan mereka. Nah, aneh sekali di zaman sekarang ya. Ibu yang dulunya mampu menjaga, merawat, membesarkan 5 anaknya langsung. Namun ketika mereka dewasa, sukses, berkeluarga, tidak mampu ya untuk menjaga mereka, merawat mereka. Maka ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai masa tua kedua orang tua itu menjadi susah ya, terbengkalaikan, tidak dirawat karena anak-anaknya misalnya tidak memperhatikan beliau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff. Uff adalah akhaffu kalimah tadullu ala tadajjur. Kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Jadi ketika mereka sudah berumur lanjut, berusia lanjut, terkadang dalam tanda petik mereka merepotkan kita. Ya. Mereka mungkin tidak bisa mengontrol BAB-nya sehingga BAB ditilam. Kemudian buang air kencing ditilam. Terkadang mereka dihinggapi kepikunan ya. Sehingga kita mungkin merasa jengkel karena dalam tanda petik ya, mereka menyusahkan kita, merepotkan kita ya. Namun ingatkah kita ketika kita masih bayi, masih kecil, kita sering merepotkan orang tua. Ketika digendong kencing kena baju kita ya. Kemudian tengah malam nangis, bangun ibu menyusui kita. Itu lebih banyak lagi kita merepotkan orang tua kita. Namun kita lupa karena itu ketika kita masih bayi dan masih kecil. Maka para ikhwah sekalian, ketika kita yang menjaga kedua orang tua kita dan terkadang mereka merepotkan kita ya, maka ingatlah dulu pun kita lebih merepotkan kedua orang tua kita. Maka ingatlah jasa mereka sehingga kita tidak jengkel dan tidak mengatakan cihkah, ahkah yang menunjukkan kejengkelan yang paling ringan kepada mereka. Kenapa? Karena ini termasuk durhaka kepada mereka. Kalimat yang ringan yang menunjukkan kejengkelan kepada mereka. Terlebih tatkala mereka sudah berusia lanjut. Dalam tanda petik mereka merepotkan kita. Iya, memang benar seperti itu. Maka para ikhwah sekalian, sekalipun demikian, maka jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kejengkelan atau muar bahasa Banjarnya kepada kedua orang tua kita, sekalipun mereka merepotkan kita. Karena kita pun dulu suka merepotkan kedua orang tua. Kemudian wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Kita mengungkapkan ungkapan yang paling ringan menunjukkan kejengkelan saja dilarang, apalagi dengan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik, yang lembut, tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan, tidak tinggi, tidak kasar ya. Apa Allah menyuruh kita untuk mengucapkan ucapan yang mulia, sopan, lembut dan seterusnya. Kemudian waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu masih kecil. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jenis berbakti kepada orang tua, yaitu bersikap tawadhu kepada mereka, terlebih ketika mereka sudah lanjut ya.
maka kita yang sukses ya, pendidikannya, usahanya, itu pun juga karena jasa orang tua. Maka jangan sampai sombong angkuh kepada kedua orang tua yang mungkin pendidikan mereka rendah, kemudian profesi mereka juga biasa-biasa saja, berbeda sekali dengan anak-anaknya yang sukses misalnya. Maka tetap diperintahkan berbakti kepada mereka dengan tawadhu kepada mereka. Jangan menyuruh-nyuruh orang tua, iya. Yang suka menyuruh orang tua itu benih-benih kesombongan, hati-hati. Ya, apalagi mereka sudah tua, maka jangan disuruh-suruh. Kitalah yang menawarkan, pian hendak menyuruh apa, Mak? Pian hendak menyuruh apa, Pak? Ulun yang menggawinya. Harus seperti itu anak. Kita saja para ikhwas sekalian, ketika kita memiliki seorang guru yang kita hormati, kita segani, antum berani nggak menyuruh sidin? Ngomong aja mungkin kita tidak berani menatap wajah sidin, karena berwibawa kita segan dengan beliau. Maka lebih berhak daripada itu orang tua kita. Ya. Lebih berhak apa? Orang tua kita. Maka para ikhwas sekalian, janganlah angkuh dan sombong kepada kedua orang tua. Jangan merasa paling pintar, paling hebat di hadapan orang tua, sehingga nanti bisa merendahkan kedua orang tua. Terlebih tatkala mereka sudah berusia lanjut ya. Terkadang sedikit merepotkan kita dengan suara keras, kenapa ini, kenapa itu ya. Maka ini harus diperhatikan. Janganlah membentak keduanya. Allah menyuruh kita bersikap tawadhu. Kemudian kata Allah, berdoalah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku, sebagaimana keduanya mendidik aku tatkala mereka masih kecil. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang tua sudah meninggal atau masih hidup, untuk senantiasa mendoakan mereka. Kemudian dalam doa ini ya, Allah menyebutkan salah satu jasa terbesar orang tua, yaitu mendidik kita, merawat kita. Nah, maka ini juga termasuk hal yang membuat kita mudah berbakti kepada mereka. Ingatlah jasa kedua orang tua, sudah merawat kita dari halus, mendidik kita, mengasih makanan, tempat tinggal, baju, kebahagiaan luar biasa kepada anak-anaknya. Maka ingatlah jasa orang tua sehingga kita tidak jengkel, tidak marah ketika mereka memiliki kesalahan. Memaafkan mereka karena jasa mereka luar biasa kepada kita. Terlebih ibu ya, terlebih ibu. Dalam sebuah hadis ya yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim sebagai penutup dari kajian kita, bahwa ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka. Ada seorang yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak yang aku berbuat baik kepadanya? Manusia apa, manusia yang bagaimana yang saya paling utama untuk berbakti, berbuat baik kepada dia?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Kemudian siapa wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapa Rasul?" Lagi setelahnya Rasul menjawab, "Kemudian ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapa lagi wahai Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Tsumma abuka," ayahmu. Maka di sini Rasul mengucapkan ibu 3 kali, kemudian baru ayah sekali. Maka ini menunjukkan ibu yang paling utama untuk kita berbakti kepadanya. Maka selagi ibu masih hidup, ya, misal ayah sudah meninggal dunia, namun ibu masih hidup, maka jadikanlah ibu kita seperti ratu, ya, seperti ratu untuk kita. Kita hormati, kita sayangi, kita jaga, kita perhatikan. Jangan sampai dilalaikan ibu kita. Jangan sampai kerepotan ibu kita tatkala dia sudah berusia lanjut karena anak-anaknya tidak peduli dengan dia. Nah, perhatikan para ikhwas sekalian. Di sini kan Rasul menyebutkan nama ibu 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Itu menunjukkan penekanan yang luar biasa dari Nabi untuk berbakti kepada ibu. Kemudian baru ayah. Sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan kenapa Rasul SAW menyebutkan nama ibu 3 kali kemudian ayah. Kata sebagian ulama, dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi Rasulullah SAW menyebut nama ibu 3 kali yang berhak kita sangat berbakti kepadanya, kemudian baru ayah. Kenapa 3 kali Rasul menyebutkan nama ibu? Karena dalam ayat tadi yang ulun bacakan, dalam ayat tadi kata sebagian ulama, Allah menyebutkan 3 jasa yang besar dari ibu kepada anaknya. Kenapa? Allah menyebutkan 3 jasa ibu yang besar kepada anaknya yang tidak dimiliki oleh ayah. Nah, apa 3 jasa yang paling besar dari ibu kepada anaknya? Yang pertama, al-umumah, keibuan. Jasa yang paling besar ibu kepada anaknya, ibu memiliki sifat keibuan yang tidak dimiliki oleh ayah. Bagaimana penyayangnya, perhatiannya, kekhawatirannya, itu berbeda dengan ayah. Ya, pian bisa lihat tatkala pian punya istri, anak sakit, yang paling khawatir siapa? Ibu. Yang sampai bisa kada makan, ngalih guring, memikirkan anak garing, lakinya guring aja. Jadi jasa yang pertama yang luar biasa dari ibu adalah sifat keibuan. Yang kedua, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang mengandung kita di atas kesusahan, di atas kesusahan. Jasa ibu yang kedua apa? Kepada anaknya yang besar, yaitu hamil, mengandung. Siapa yang mengandung? Anak, bukan abah, tapi siapa? Ibu. Ini jasa luar biasa. Ibu kepada anaknya. Dan kita lupa bagaimana kita berada di perut ibu. Kita lupa. Padahal ibu terkadang ketika hamil tidak bisa makan, ya, karena orang mengatakan mengidam. Terkadang hendak ini, hendak itu, kadang mau makan ini, kemudian hendak makan ini, ya. Terkadang tidak bisa tidur karena kesakitan, berat perutnya, kemudian harus minum obat, ya. Macam-macam luar biasa kepayahan ibu tatkala dia mengandung. Maka inilah jasa yang besar yang kedua dari ibu kepada anaknya. Dialah yang mengandung, bukan ayah kita. Kemudian yang ketiga, jasa ibu yang luar biasa yang tidak dimiliki ayah adalah wa fisaluhu fi amaini. Ibulah yang menyusui kita selama 2 tahun. Malam, tengah malam anak nangis, bini yang menyusui, abahnya guring aja. Menyusui malam, siang, pagi, ya. Terkadang bini kada kawa guring, terkadang sakit-sakit akhirnya karena tidak bisa tidur malam. Menyusui itu adalah jasa ibu yang luar biasa kepada anaknya. Ayah tidak bisa menyusui. Maka disinilah penjelasan dari hadis Rasul bahwa manusia yang paling harus kita berbakti kepadanya adalah ibu. Rasul menyebutkan 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena ibu memiliki jasa yang luar biasa kepada anaknya dengan 3 jasa yang besar. Yang pertama sifat keibuan, yang kedua ibu yang hamil, yang mengandung, abahnya tahu ulah aja. Kemudian yang ketiga, ibulah yang menyusui. Maka inilah jasa yang paling besar, 3 jasa dari ibu kepada anaknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.